Iran telah membuat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun ada sanksi internasional, Iran juga merupakan negara keempat di dunia penghasil teknologi nano. Iran berubah menjadi kekuatan ilmiah dan memiliki ilmuwan besar serta perusahaan teknologi yang terampil. Lembaga Pelacak Teknologi Kritis atau Critical Technology Tracker milik ASPI menilai Iran sebagai salah satu dari 5 negara teratas dalam 6 dari 44 teknologi yang dilacak. Iran akan jadi salah satu 10 superpower iptek dunia. Jumlah publikasi dan kutipan bersama dengan indeks Heritage terkait pengujian pada mesin-mesin pesawat canggih termasuk hipersonik menunjukkan Iran berada di peringkat keempat, berdampingan dengan China dan Amerika Serikat, melampaui posisi Jepang, Italia, dan Inggris. Menurut ASPI, Iran juga termasuk 4 negara unggul di bidang biogas, serta ilmu material cerdas dan sains-sains baru yang muncul di pasar dan kini dapat mengubah masa depan industri. Iran telah mempublikasikan 2% dari seluruh total makalah dunia di bidang biologi sintetis yang membawa negara ini ke peringkat 8 negara terunggul dunia di bidang ini. Di atas kompetisi biasa antara China dan AS, kinerja Iran sangat kuat di bidang teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Iran juga menjadi sebuah kekuatan tak terduga dalam penelitian akselerator perangkat keras. Selama bertahun-tahun, Iran telah masuk ke jajaran negara-negara unggul produsen sains dunia. Iran hendak menegaskan diri menjadi negeri yang benar-benar merdeka, kuat, dan berdaulat. Iran tidak mau menjadi negeri yang terus-menerus didikte dan diperbudak oleh negara-negara maju. Negara-negara superpower yang kerap kali menunjukkan arogansi, dominasi, dan keangkuhan di hadapan negara-negara dunia ketiga. Faktor utama untuk bisa menjadi negeri yang kuat dan berdaulat adalah sains. Sains adalah kekuatan yang menjadi prasyarat bagi sebuah bangsa untuk bangkit menjadi besar, mandiri, dan berdaulat. Sebuah bangsa tidak mungkin tumbuh besar dan mempunyai kedaulatan yang real tanpa kekuatan sains. Meskipun Iran telah menghadapi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tapi negara itu telah berhasil mengembangkan sejumlah sektor teknologi. Di bawah pemerintahan Ali Khamenei, Iran berambisi melenyapkan Israel dari muka bumi. Mereka menyebut Tel Aviv sebagai setan kecil dan Amerika Serikat sebagai setan besar. Meski dihujani sanksi, Iran tak kekurangan membuat senjata militer canggih. Misalnya mereka mengembangkan pesawat tak berawak atau drone yang mampu membawa hulu ledak RIT-85. Drone ini dijuluki sebagai drone kamikaze. Pengamat militer berpendapat, rudal balistik dan drone menjadi senjata efektivitas massal di tangan Iran. Strategi Iran meningkatkan kekuatannya juga tercermin dari kampanye solidaritas Syiah lintas batas dan ekonomi perlawanan. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 lalu menjadi titik balik bagi Iran. Perang melawan terorisme yang digaungkan mantan Presiden AS George Bush secara tak sengaja berkontribusi besar terhadap keuntungan Teheran. Iran telah melakukan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Pemerintah dan sektor swasta telah memprioritaskan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi. Iran telah berusaha mencapai kemandirian teknologi dengan mengurangi ketergantungannya pada impor teknologi dari negara lain, termasuk produksi perangkat keras dan perangkat lunak. Iran memiliki basis manusia yang terdidik dan terampil dalam bidang sains dan teknologi. Keberhasilan ini sebagian besar disumbangkan oleh sistem pendidikan tinggi yang kuat. Orang-orang Iran lulusan universitas di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika STEM terbanyak di kawasan. Meskipun dihadapkan pada sanksi, Iran masih dapat melakukan kerjasama dengan beberapa mitra internasional. Kolaborasi ini dapat membantu transfer teknologi dan pengetahuan yang diperlukan. Program nuklir Iran telah menjadi fokus perhatian internasional. Meskipun kontroversial dan diberi sanksi, Iran telah membuat kemajuan dalam bidang energi nuklir dan riset nuklir. Iran memiliki fasilitas nuklir seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr. Menurut ASPI, Iran juga termasuk 4 negara unggul di bidang biogas serta ilmu material cerdas dan sains-sains baru yang muncul. Iran telah mempublikasikan 2% dari seluruh total makalah dunia di bidang biologi sintetis yang membawa negara ini ke peringkat 8 negara terunggul dunia di bidang ini. Iran telah berhasil membuat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun ada sanksi internasional di hampir semua aspek penelitian selama 30 tahun terakhir,
Populasi universitas di Iran membengkak dari 100.000 di tahun 1979 menjadi 2 juta pada tahun 2006. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hasil ilmiah dilaporkan menjadi yang tercepat di dunia. Sejak zaman kuno, Iran atau bangsa Persia ini telah menjadi pusat pencapaian ilmu pengetahuan dan sering menjadi penyalur pengetahuan dari Tiongkok dan India di timur hingga Yunani dan Roma di barat. Para sarjana berbahasa Persia telah aktif memperluas pengetahuan di bidang sains dan teknologi seperti astronomi, kimia, anatomi, biologi, botani, kosmologi, matematika, teknik, dan arsitektur. Pemerintah Iran mendanai lebih banyak penelitian dibandingkan pemerintah di Mesir atau Turki. Hal ini mungkin setidaknya sebagian merupakan reaksi terhadap situasi politik. Banyak orang di Iran yang sangat tertarik pada sains dan teknologi, jadi tidak semua siswa belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan tinggi dan gelar juga membawa prestis, kelas sosial, dan reputasi dalam masyarakat. Hingga saat ini, hubungan Iran dan Amerika Serikat mengalami ketegangan. Di Selat Hormuz, perairan yang dilalui kapal-kapal pembawa minyak mentah, keduanya saling berebut pengaruh dan menunjukkan kekuatan militernya. Selama beberapa tahun terakhir, Iran tampaknya muncul lebih kuat dan memperluas pengaruhnya di kawasan Teluk dan Syam. Salah satu aset Teheran selama 1 dekade adalah pengembangan militer. Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, mineral, logam. Iran memiliki kendali penuh di atas jalur air paling strategis di dunia. Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman sepenuhnya di bawah genggaman Iran. Iran tidak seperti negara-negara lain di kawasan ini kecuali Turki dan Israel secara militer cukup mandiri. Ia memiliki kompleks industri militernya sendiri di pasar senjata kawasan. Peran Iran patut diperhitungkan. Pasalnya, pemerintah dan kelompok milisi dari Lebanon, Yaman, dan Suriah membeli senjata dari Teheran. Kemajuan Iran di berbagai bidang ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa tekanan politik, ekonomi, dan militer musuh telah gagal untuk mengendalikan komponen kekuatan Republik Islam Iran. Pencapaian teknologi maju di bidang nano, ruang angkasa, kedokteran, sel induk, dan nuklir adalah beberapa contoh pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi Iran yang semuanya dicapai di bawah sanksi.